Halo, welcome di AutoFuse channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang fungsi dari tombol-tombol AC dari CR-V generasi ketiga ini. Yuk kita coba hidupin dulu. Untuk tombol yang atas kiri ini untuk menghidupkan dan mematikan kompresor AC. Lalu ini ada tombol mode untuk mengatur arah semburan, bisa ke arah muka, ke badan, ke kaca, atau ke kaki. Nah, ini yang kiri kanan ini untuk membesarkan dan mengecilkan blower anginnya. Dan untuk mematikan, ini untuk auto, ini untuk yang bawah adalah untuk rear defogger, ini untuk front defogger atau defroster. Nah, ini untuk open close air atau recirculation. Nah, ini untuk dual zone untuk temperaturnya. Yuk kita coba hidupkan dulu. Nah, hidupinnya bisa dari tombol ini. Nah, ini kita mulai dari tombol yang putar-putar dulu. Ini untuk mengatur suhu, mau berapa derajat yang kita inginkan. Dan ini sudah dilengkapi dengan heater. Ini biasanya ada warna merah seperti ini. Ini bisa tanda bahwa ini ada heater atau bisa dipanaskan. Heaternya ini diambil dari air radiator di mesin. Jadi air radiatornya disirkulasiin ke dalam mobil, semacam evaporator lah gitu ya. Ada coilnya lagi, tapi isinya air radiator. Jadi itu yang akan digunakan untuk pemanasnya. Jadi dia dicampur antara yang dingin dan yang panas. Dicampur. Ada jendela, modelnya jendela kalau mobil ini. Nah, ini untuk temperaturnya kita bisa set. Berhubung ini mobilnya sudah dilengkapi dengan dual zone, kiri dan kanan. Nah, berhubung ini dual zone-nya mati, jadi kiri dan kanan ini suhunya bakal mengikuti, bakal sama. Kecuali kita putar yang sebelah sisi kiri, nah, otomatis lampu dual zone-nya akan hidup. Jadi suhunya bisa beda, yang kiri dan yang kanan. Nah, ini jadi beda nih. Nah, ini jadi tengah ke kanan milik driver, tengah ke kiri milik penumpang depan. Jadi masing-masing sisi dapat 2 lubang. Nah, kalau kita matikan, dia akan menyesuaikan dari sisi pengemudi. Nah, ini kalau kita matikan, kita bisa set seperti ini. Ini untuk temperatur. Nah, di sisi kiri atas ini ada tombol AC, tulisannya AC. Nah, ini untuk menghidupkan dan mematikan kompresornya. Nah, ini kalau aku matiin, nah dia ada tombol tulisan off atau on. Nah, begitu dihidupkan, kompresor akan hidup. Begitu dimatikan lagi, kompresor akan off. Jadi kalau posisinya off seperti ini, yang hidup hanya blower aja, jadi seolah-olah seperti kipas angin. Tapi kalau dihidupkan, kompresor hidup dan freon akan bersirkulasi. Ini fungsi dari tombol AC. Nah, sebelahnya ada mode. Mode ini untuk mengatur kemana arah semburannya. Nah, ini ada kaki aja. Nah, ini kombinasi kaki dan muka. Nah, ini ada muka aja. Nah, ini ada kaki dan ke kaca. Nah, ini kaki aja. Ini kaki, muka. Ini muka aja. Itu fungsi dari mode. Kemudian sebelahnya ini untuk blowernya. Nah, ini kita besarkan, kecilkan. Nah, ini ada beberapa speed ya. Mobil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 speed fan yang bisa digunakan. Nah, lalu sebelahnya ada tombol off untuk mematikan AC. Langsung mati semua fungsinya. Ya. Ketika kita hidupkan lagi AC-nya, nah, dia akan jalan otomatis. Ini untuk mematikan fungsi AC. Biasanya sebelum kita matikan mesin, kita matikan dulu fungsi ini.
AC-nya kita matikan supaya elektriknya semua aman. Biasakan untuk matikan dulu off sebelum kita mematikan mesin. Nah, lalu selanjutnya ada tombol auto. Auto ini fungsinya untuk dia akan menyesuaikan kecepatan anginnya dengan temperatur yang kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika temperaturnya sangat rendah, otomatis kompresor atau AC akan dimaksimalkan fungsinya untuk mencapai suhu yang diinginkan. Jadi kalau suhunya kita setel agak tinggi, dia kan nggak perlu terlalu kerja keras AC-nya. Jadi auto ini akan menyesuaikan dengan suhu yang akan kita inginkan. Dan kalau suhu yang sudah diinginkan sudah tercapai, maka AC akan dioptimalkan sesuai dengan kondisinya. Kemudian tadi dual zone, ini fungsi dualnya tadi sudah seperti ini. Nah, lalu sebelahnya ini fungsi untuk sirkulasi, recirculation, untuk mengambil udara luar atau udara dalam, open air atau close air. Nah, posisinya kalau seperti ini, nyala seperti ini artinya sirkulasinya hanya berputar di dalam mobil aja. Ini kita kecilkan dulu sebenarnya. Kita kecilkan. Nah, ini posisinya dia akan sirkulasi di dalam mobil aja. Jadi bau-bauan dari luar atau udara kotor dari luar nggak akan masuk. Ini lebih cocok di Indonesia atau di suhu-suhu tropis, cocoknya tutup aja ya udara luarnya, supaya nggak kebul, nggak bau dari luar. Dan berhubung udara di luar panas, jadi kalau dimasukkan udara luar, AC-nya lama dingin, karena dia akan mengambil udara dari luar. Kalau sirkulasi di dalam aja, itu akan membantu proses pendinginan lebih cepat. Dan kalau lampu ini mati, ini artinya udara dari luar akan dimasukkan ke dalam. Seperti itu. Nah, lalu ini front defogger atau defroster. Nah, ketika ini dihidupkan, otomatis angin akan keluar dari kaca. Nah, ini keluar angin dari kaca. Matikan dulu. Nah, angin keluar dari kaca dengan hembusan yang cukup cepat. Fan-nya naik untuk mengurangi embun, untuk menghilangkan embun. Atau kalau di suhu subtropis bisa untuk mencairkan es ya. Bisa pasang heater, lalu hidupkan ke kaca supaya es-es yang menempel di kaca itu bisa turun. Tapi kalau kondisinya di Indonesia yang tropis, sebetulnya ya ini nggak terlalu kepake gitu. Kalau kita pakai suhunya udah dingin, kalau suhunya sudah dingin, otomatis embun juga nggak akan ada ya gitu. Lalu yang sebelahnya ini adalah untuk rear defogger. Jadi ini untuk pemanas kaca yang ada elemen yang garis-garis itu akan dihangatkan untuk menghilangkan embun gitu. Nah, ini fungsi dari tombol-tombol semua ini, dan biasakan untuk mematikan dulu AC, kita off dulu sebelum kita mematikan mesin. Dan ketika kita menghidupkan mesin pun AC dalam posisi off. Ketika mobil sudah cukup hangat mesinnya, sudah dipanasin sebentar, baru kita hidupkan tombol AC-nya. Jadi biasakan untuk lebih teliti ya soal hal-hal seperti ini, supaya AC-nya awet dan elektrikalnya semua juga awet. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nonton juga video-video lainnya. Bye-bye.